Kalau kita berbicara tentang fase lah katakan ya, fase tentang mentalitas dan lain sebagainya, mungkin nanti akan ada terlalu banyak bahasan atau paparan teoritis. Nah biar kita nggak masuk ke sana, saya seringkali menggunakan perumpamaan. Perumpamaannya itu begini, apalagi tadi saya dengar ada fenomena bullying gitu. Iya. Kalau kita hubungkan dengan fenomena itu, saya seringkali menggunakan ilustrasi, kita itu seperti teko. Jadi kalau ada sebuah teko yang tertutup, dituangkan, keluar air. Sudah pasti isinya air. Ada teko yang dituangkan, keluar kopi. Isinya sudah pasti kopi. Nah kalau ada orang yang hari-harinya menebar rasa sakit, menebar amarah, menebar bullying, itulah isi dalaman orangnya. Oh. Jadi ketika kita melihat ada orang-orang yang hobinya menyakiti atau nyinyir gitu ya. Iya. Karena memang itulah isi dalamannya dia. Refleks ya. Itu refleksinya. Sehingga itu yang seringkali dikatakan susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Susah. Karena itu jadi kayaknya ini banget ya. itu melambangkan. Sakit banget. Jadinya kalau kita hubungkan dengan fenomena bullying tadi dan sebelum Iya. masuk ke mentalitas, mereka yang melakukan bullying pada orang lain adalah mereka yang memang menyimpan luka dalam dirinya dan mereka ingin orang lain terluka, mengalami hal yang sama dengan dirinya. Nah, hal ini yang seringkali diabaikan atau dilupakan. Jadi ketika ada orang yang membuli, yang dibuli ini dalam tanda petik menyerah atau jadi mengikuti maunya si pembuli. Si pembuli ini inginnya yang dibuli berhenti. Kamu harusnya sedih, murung, jangan bergembira. Nah, kalau yang dibuli ini mengikuti, jadinya tercapailah tujuan si para pembuli ini. Nah, ini yang kalau kita hubungkan dengan mentalitas pemuda, pemuda masa kini itu berarti cetakan masa lalu. Kita semua adalah produk masa lalu. Diri kita masa kini adalah bentukan dari masa lalu. Artinya segala bentuk perilaku yang menyakiti, perilaku yang agresif pada orang lain di masa kini, itu adalah akumulasi dari trauma masa lalu. Nah, jadi itu yang seringkali menjadi topik bahasan dalam dunia terapi, di mana kita membantu orang ini menetralisir trauma masa lalunya. Yang tidak boleh kita lupakan adalah kita hidup di masa kini. Namanya kita hidup di masa kini, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa belajar dari masa lalu. Yang penting, pastikan self-love-nya dibangun. Karena kalau self-love-nya tidak dibangun, sama dengan memberikan satu ajaran yang penuh cinta kasih, kalau diajarkan pada para pembenci, akan dicari titik di mana bisa diwarnai dengan kebencian. Ajaran yang bagus, lirik yang bagus, lirik yang penuh dengan kedalaman filosofis, kalau diberikan pada orang-orang yang memang dasarnya secara mental mungkin belum sehat, yang diambil yang tidak sehatnya untuk membenarkan nanti perilakunya. Nah, disinilah mari saling mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya batin yang sehat.